Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian atau ketua kelas bisa memimpin kita dalam berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan kembali agama dan Kristen saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya coba Bapak minta supaya anak-anak memperhatikan samping kiri kanan anak-anak, kira-kira ada sampah yang berserakan atau tidak. Ada Pak. Ada Pak. Ya, kalau ada tolong diambil terus dibuang ke tempat sampah ya. Ada Pak. Oke, untuk kehadirannya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Ya, nanti untuk ketua kelas Bapak minta tolong teman-teman yang tidak hadir supaya dirilis namanya, nanti pada akhir pembelajaran bisa diserahkan ke Bapak. Baik Bapak. Baik, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta semuanya supaya atau duduk saja. Nah, sini untuk membangkitkan semangat belajar kita akan sama-sama tepuk semangat. Sudah ada yang tahu? Atau ada yang? Oke, siap. Bisa ya? Bisa. Oke, kita silakan. Tepuk semangat. Semangat. Semangat biologi. Oke, siap. Tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan gambar. Nanti anak-anak tolong memperhatikan. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Coba perhatikan gambar baik-baik. Terus Bapak mau bertanya kira-kira apa saja komponen yang ada pada gambar tersebut? Ada pohon. Ada pohon. Ada pohon, Ada rumput. rumput, Cahaya matahari. cahaya matahari, Tanah. tanah, oke, yang ini ya tanah. Oke, baik. Jadi dari komponen-komponen ini merupakan satu kesatuan yang biasa dinamakan dengan komponen dalam ekosistem. Oke. Kira-kira ada yang masih tahu komponen ekosistem yang saling berkaitan? Ada berapa komponen ekosistem? Ada dua. Ekosistem biologi dan biologi. Ya, jadi Bapak mau bertanya, kira-kira apa yang terjadi jika salah satu komponen itu tuh mengalami tidak terjadi keseimbangan antara satu komponen dan komponen yang lain. Apabila salah satu komponen misalnya air, jadi dia mengalami terlalu banyak, maka terjadi banjir. Yang lain, Tumbuhan akan mati karena kelebihan air. Akar akan membusuk. ya, atau terjadi tidak adanya keseimbangan lingkungan ya. Ya, jadi untuk topik bahasan kita pada hari ini adalah dampak perubahan lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya peserta didik dapat
mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video. Nanti masing-masing peserta didik bisa memperhatikan atau menyimak video yang Bapak tampilkan. Air dan tanah akan dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama. Oke, baik, semuanya sudah menyimak video yang Bapak tampilkan ya? Sudah. Kira-kira dari video tersebut apakah ada anak-anak yang bisa merumuskan masalah dari video yang Bapak tampilkan ya? Mengidentifikasi masalah ya terkait video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Ya, Intan. Pertanyaan dari saya setelah mengamati video tersebut, apa dampak dari kerusakan lingkungan? Oke, pertama apa dampak dari kerusakan lingkungan? Ada lagi? Ya, Hirsa, silakan. Yang saya mau tanyakan, apa pengaruh besar dari lingkungan yang kotor akibat sampah? Apa pengaruh besar? Dari lingkungan yang dipenuhi oleh sampah. Ada lagi? Apa dampak dari kerusakan lingkungan? Oke, baik, kalau tidak ada lagi berarti Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan. Oh ya, berhitung saja 1, 2, sampai 4 kelompok. 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, jadi yang nomor urut 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, dan seterusnya. Sudah. Pak. Oke, baik, sekarang kalian akan mendiskusikan dua pertanyaan yang ini terkait pengaruh besar dari lingkungan yang dipengaruhi oleh sampah dan apa dampak dari kerusakan lingkungan. Silakan baca dari buku sumber lain juga bisa, dari internet juga bisa. Silakan.
Waktu diskusinya 2 menit. Waktu 2 menit lagi. Oke, waktu diskusinya selesai ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang silakan dari masing-masing kelompok yang sudah, atau Bapak minta kesediaan dari kelompok mana yang sudah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Bisa, silakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili teman-teman kelompok akan menjawab diskusi yang pertama, yaitu apa pengaruh besar dari lingkungan yang dipengaruhi oleh sampah. Nah, pengaruh besar dari sampah itu kepada lingkungan itu bisa dilihat melalui pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan itu berpengaruh besar terhadap lingkungan, apalagi kepada makhluk hidup, khususnya kepada manusia. Itu bisa terjadi tidak adanya air bersih karena sampah sudah mengotori aliran air yang ada yang dipakai oleh kita sebagai manusia untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan. Itu mungkin jawaban dari kami, kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok lain. Baik, dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya. Untuk pertanyaan nomor 2, silakan kelompoknya Fitri. Baik, terima kasih. Nomor 2, apa dampak dari kerusakan lingkungan? Hasil diskusi kami, dampak dari kerusakan lingkungan itu berupa banjir, polusi udara, tanah longsor, dan juga abrasi. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok menang. Oke, baik, karena waktu kita mepet, jadi kita akan menyimpulkan saja terkait pembahasan kita pada hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Saya akan coba menyimpulkan yang dapat saya simpulkan dari proses pembelajaran ini. Jikalau komponen abiotik dan biotik tidak seimbang, maka akan mengalami kesenjangan dalam satu lingkungan dan membuat lingkungan itu menjadi rusak. Oke, ada lagi? Oke, jadi apabila dalam satu lingkungan abiotik dan biotik tidak mengalami keseimbangan, maka akan terjadi perubahan pada suatu lingkungan. Nah, untuk dampak-dampak yang akan terjadi pada lingkungan itu ada pencemaran air, pemanasan global, kebakaran hutan, dan lain-lain ya. Oke, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sini. Untuk masing-masing peserta anak-anak, Bapak harap untuk bisa menulis, merefleksikan materi apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Nanti silakan dikumpul ke ketua kelas. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasi perubahan lingkungan. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mengakhiri dan melanjutkan pembelajaran kita, yang selanjutnya adalah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.
Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak Ferdinand Setia. Anak sudah melakukan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya dan penilaiannya terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik, untuk pembelajaran pengajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah cukup lega karena sudah selesai. Terus untuk persiapannya itu belum sama sekali. Saya mengajar harusnya sinetron ya. Baik, kita lanjut pada penyampaian hal-hal dari hasil pengamatan kami selaku observer. Dan kali ini diamati oleh Pak Ridwan, Pak Suni dan saya sendiri. Silakan kita mulai dari Pak Suni. Masih kurang pemahaman teori dan mungkin karena persiapan belum matang. Lalu untuk pembelajaran harus terdidik untuk pembelajaran dalam ini pembelajaran pokoknya sudah ada pembelajaran ini belum ada. Terima kasih Pak Suni melihat Pak Ferdinand Setia tidak semuanya saya akan disampaikan tadi. Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apresiasi buat Pak Ferdinandus yang sudah menampilkan kinerjanya yang baik. Dan di sini saya menilainya dari 4 aspek. Aspek manajemen dulu. Secara tampilan Pak Ferdinandus sudah percaya diri. Terus mungkin dari saya pola-pola penataan, misalnya penguatan konten itu yang perlu diperhatikan. Karena saya lihat penguatan konten dari Pak Ferdinandus ini dikasih dahulu sebelum siswa melakukan analisis masalah. Seharusnya kan siswa analisis masalah dulu, baru penguatan kontennya disampaikan. Kemudian untuk kegiatan pembuka sangat jelas di sini profil belajar Pancasilanya yang dikemukakan di sini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa. Terus ice breakingnya sudah ditampilkan dengan baik. Terus model pembelajaran di sini karena Pak Ferdinandus yang saya lihat menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana discovery learning itu ada 6 sintaksnya dimulai dari stimulus sampai tahap generalisasi. Nah, untuk stimulus itu untuk kegiatannya itu sudah nampak. Misalnya di kegiatan pembuka, di situ stimulus yang diberikan berupa visual. Nah, pada kegiatan inti stimulus yang diberikan berupa audio visual. Nah, di sini kalau dilihat kita berbicara mengenai diferensiasi, pembelajaran secara diferensiasi itu sudah nampak. Untuk penguatan kontennya mungkin belum tersampaikan secara maksimal. Terus untuk kegiatan penutup sudah ada kesimpulan dan refleksi yang nampak. Baik, yang terakhir dari saya terkait tentang pemanfaatan waktu. Barangkali saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh observer. Tapi kalau kita melihat tadi terlalu banyak waktu yang terbuang di kegiatan awal. Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa durasi kita 15 menit dibatasi sehingga kita perlu memilah dan memilih mana-mana aktivitas di kegiatan awal dan penutup yang perlu kita sampaikan dengan alokasi waktu yang disebutkan. Memang banyak tawaran dan hampir semua tadi dimanfaatkan di kegiatan awal, itu hampir semua dieksplor keluar sehingga waktu hampir habis terpakai di situ. Ya, oke. Kecuali misalnya nanti ketika kita real teaching di sekolah, nah itu kan durasinya panjang. Bahkan di kegiatan pendahuluan itu biasa sampai 15 menit ya. Nah itu silahkan dieksplor. Tapi kita di sini karena mikro ya kecil, jadi harus kita pilah. Nah, saya melihat di sini ada perubahan apa istilahnya ya, alur dari penggunaan DL, dan saya melihat masih ada beberapa konsep yang barangkali berbeda ya pelaksanaannya di lapangan. Ketika kita menggunakan model DL, maka model itu sebenarnya munculnya di kegiatan ini. Jadi dia tidak menjadi bagian di kegiatan awal.
Jadi ketika tadi memaparkan gambar ekosistem hutan tadi, itu hanya semacam apa istilahnya ya, boleh jadi memunculkan apresiasi di situ. Itu bukan menjadi kegiatan inti. Kegiatan inti itu maksudnya stimulasi berupa video. Dan bentuk stimulasinya ketika mau ya mengakomodir keragaman peserta didik kita, maka stimulasinya jangan mau nonton video, berikan beberapa macam. Mau analisis kasus berupa narasi, atau gambar, atau video, nah itu dari segi proses ya, heterogenitas dari segi proses. Dan juga sudah mengakomodir sebenarnya gaya belajar di situ, ada yang visual, ada yang audiovisual dan lain-lain. Dan idealnya kelompok dibentuk itu beragam di dalam kelompok itu roh dari kooperatif ya, heterogen di dalam. Nah, kalau maaf ini konsep kita mungkin ada berbeda. Ketika dikumpulkan sendiri audio, sendiri visual, maka nanti ketika stimulus yang diberikan, maka dia hanya tanggapnya pada salah satu saja dari stimulus itu. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, ini tergantung aplikasi di lapangan. Tentu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, kalau heterogen di dalam kelas, boleh jadi semua bukan dalam kelas, dalam kelompok, ya, boleh jadi semua anggota dalam kelompok itu justru mengakomodir semua bentuk stimulus itu sehingga begitu banyak pertanyaan dan statement-statement yang bisa diberikan. Dan itu akan merangsang berpikirnya anak-anak di dalam kelompok itu dibanding hanya satu. Ya. Padahal kan kita juga pengen dia tereksplor semua dari segi proses, kemudian pengetahuan yang diperoleh nanti. Ya. Nah, ini yang saya juga tadi, makanya saya tulis di sini, sepertinya DL ini dimodifikasi. Jadi ya, kenapa? Karena perhatian untuk semua guru yang menggunakan model bahwa LKPD itu sejatinya diberikan sebelum kita masuk di kegiatan inti. Ya, karena langkah awal misalnya stimulasi itu video, itu sudah langkah yang tertuang di dalam LKPD. Jadi di dalam LKPD itu terlihat, perhatikan atau amati bentuk-bentuk stimulasi yang diberikan, misalnya video, buka linknya, kemudian baca itu kasusnya, perhatikan gambar, itu sudah bentuk stimulasi dan itu langkah awal di LKPD. Jadi jangan diberikan dulu, kalau ini tadi malah sudah 2 langkah berjalan bukan di dalam kelompok. Ya, yang mana itu? Yang kedua ini. Itu pertanyaan. Iya, program eksperimen itu harus munculnya di dalam kelompok masing-masing. Tuh. Dan mereka menyelesaikan semua problem yang mereka temukan. Jadi problemnya kelompok 1 boleh jadi beda dengan problemnya kelompok 2. Bagaimana dia menyikapi stimulus yang kita berikan. Dan problemnya boleh jadi beragam. Nah, semua problem nanti itu untuk di kegiatan akhir itu yang disimpulkan. Tetapi generalisasi di kegiatan inti itu hanya untuk kelompok itu sendiri. Jadi generalisasi di DL itu bukan berlaku kesimpulan untuk kegiatan kelompok, bukan kesimpulan untuk kelompok. Dan boleh jadi ketika dia presentasi ada masukan dari kelompok-kelompok lain, dia akomodir semua, terakhir dia simpul. Jadi kalau kita mau mengacu pada capaian pembelajaran kan memang ada 2, ya, pemahaman dan keterampilan. Itu yang jangan lepas dari. Oke, sampai itu ya. Nah, nanti sekian. Dan kalau boleh nanti ketika ngajar di sekolah, berarti kalau di sekolah nanti itu gerakan-gerakan yang tidak terlalu penting dikurangi. Ada tadi agak mulai sekali saya lagi. Aduh jangan ya. Dari dan jangan terlalu kaku di depan. Jalan aja, jalani setiap lorong-lorong kan ada ya ruang-ruang itu biasanya antar satu kelompok itu. Silakan datang di situ. Karena sebenarnya tujuan kita jalan ke situ juga untuk merilekskan kita. Justru kalau kita di atas ini malah tambah kaku. Sehingga nanti sudah begini, nah itu ya. Tidak apa-apa ini justru di sinilah perannya teaching untuk kita melihat supaya kita turun nanti real teachingnya di sekolah bisa diminimalisasi semua. Oke, baik, terima kasih. Ini dari saya untuk Pak Ferdinandus.